Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini, termasuk pertemuan kita yang lain, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, tadi malam sebelum saya tidur, saya mencoba untuk merenung. Kenapa kita ini seringkali membiarkan diri kita rugi karena tidak bisa memanfaatkan peluang yang terbaik. Saya pernah satu saat itu melihat ada sebuah tulisan yang sangat bagus, yang ketika saya baca itu menarik sekali untuk saya cermati. Dan tulisan itu di atas meja teman saya, berasal dari sebuah artikel di sebuah majalah. Nah, karena saya mau mengajar, saya cuma membaca selintas saja. Saya katakan pada diri saya, nanti setelah mengajar saya akan datang lagi ke sini untuk membaca. Ternyata apa? Begitu saya selesai mengajar, saya datang ke ruang teman saya itu, tulisannya sudah nggak ada. Saya pikir di bawah teman saya. Ya sudahlah, saat saya mau ketemu teman saya, ternyata pagi harinya saya ketemu, saya tanya, saya kemarin baca tulisan di atas meja Anda, mana ya tulisannya? Sudah di bawah. Waduh mas, tulisan itu ternyata dibuang oleh cleaning service. Ya, saya kehilangan kesempatan juga untuk membaca. Ada tulisan itu, tulisan yang sangat bagus. Banyak di antara kutipan-kutipan terjemahan dalam bahasa Inggris itu yang diurai dengan sangat bagus oleh penulisnya, kemudian dianalisis dengan analisis yang sangat bagus dengan perspektif yang menurut saya itu baru. Dia seorang sosiolog, tapi dia tidak terlalu hero dengan kajian-kajian sosiologi yang mungkin pernah dia baca, tetapi dia mencoba untuk memberikan perspektif baru dengan melihat persoalan-persoalan real di seputar dirinya, dan kemudian seolah-olah dia mampu untuk menangkap pesan itu dalam konteks kekinian dan kedisinian, dan pada saatnya simpulannya itu sangat bagus. Cuma saya kehilangan waktu untuk membaca secara utuh, padahal itu ilmu yang sangat bagus bagi saya. Saya agak menyesal, kenapa saya tidak membaca waktu itu. Teman saya juga menyesal karena dia juga belum membaca tuntas tulisan itu. Saya tanya, Anda dapat dari mana? Dia katakan, saya dapat dari teman saya yang memfotokopi dari majalah temannya. Nah, sehingga untuk melacak ulang itu agak susah. Nah, itu kekayaan intelektual yang luar biasa, dan saya tidak terlalu hero itu dengan status-status tulisan itu, apalagi dengan istilah-istilah yang sekarang dikembangkan itu. Wah, sudah dimuat di jurnal ini, jurnal ternama. Ya boleh saja jurnal ternama, tapi tulisan itu kan masing-masing punya makna. Bahkan saya pernah membaca tulisan di sebuah majalah kecil, yang tulisan itu berupa kolom dari seorang penulis yang sangat ternama. Tajam sekali analisisnya itu, karena kolomnya singkat tetapi luar biasa, dia memahami sesuatu itu dengan sangat indah, dan saya kehilangan peluang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya tulisan yang mungkin membuat kita itu kecewa karena kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dari hari ke hari kita juga seringkali melakukan tindakan dengan mengabaikan kesempatan emas. Ya, ada golden time, waktu-waktu emas yang luar biasa. Saya pernah mendapatkan waktu emas itu setelah subuh. Setelah subuh itu saya banyak sekali menulis waktu itu. Di masa mahasiswa saya sering menulis, dan saya biasa menulis setelah subuh.
Tapi sekarang saya agak kesulitan untuk mendapatkan waktu mesti waktu subuh itu, tapi saya coba untuk melihat ada waktu-waktu khusus di mana saya mendapatkan peluang untuk merenung dan menulis. Kapan? Di waktu duha. Di waktu duha saya di kantor itu lengang. Orang agak tidak nyaman ketika bekerja di waktu itu. Saya mencoba untuk membaca dan menuliskan tulisan-tulisan ringan di yang saya buat di waktu duha itu, yang kemudian saya kembangkan jadi tulisan-tulisan yang lebih bagus, lebih tertata, dan bahkan jadi bahan kajian ketika saya berikan pengajian. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan pernah kita menunda pekerjaan ketika kita punya kesempatan emas. Kesempatan emas itu mungkin tidak akan berulang. Dan kesempatan emas itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun kita berada. Dan pada saat itulah kita harus melangkah cepat, melakukan tindakan yang cepat untuk meraih sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kita raih di kesempatan yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kesempatan emas itu, saya selalu ingat sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, yang dikatakan oleh Imam Zahabi di dalam kitab At-Talkhis. Hadis itu berdasarkan syarat Bukhari Muslim, dan hadis ini dikatakan sahih oleh beberapa ulama, termasuk ulama yang banyak dikutip oleh teman-teman salafi yang banyak bersahabat dengan saya, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, yang oleh beberapa kalangan itu mendapatkan kritik, tapi kadang-kadang kritiknya tidak proporsional. Kritiknya itu bukan menyentuh pada substansi pemikirannya atau hasil karyanya, tapi pada pribadinya. Syekh Albani itu kan seorang ulama yang belajar dari buku-buku yang dia baca, karena dia itu rajin di perpustakaan. Dia bukan pakar yang lahir dari dunia akademis murni, formal, sehingga ada orang mengatakan dia doktor di mana, dosen di mana. Bagi saya itu tidak penting. Bahkan saya banyak belajar dari Wisanya, Rocky Gerung, orang yang gelar akademiknya itu hanya S1, sarjana, strata 1, tetapi kemampuannya untuk berpikir dan menalar itu luar biasa. Saya juga seringkali membaca tulisan-tulisan orang yang tidak punya gelar dan mendengarkan ungkapan-ungkapan orang yang tidak punya gelar seperti M.H. Ilham Najib. Ungkapan-ungkapannya, tulisan-tulisannya itu sangat bermakna, dan gelar itu bagi saya bukan sesuatu yang menentukan segala-galanya. Saya memang punya guru yang punya gelar lengkap seperti Profesor Kunto Wijoyo, itu guru saya. Tapi saya juga punya guru yang tidak punya gelar sama sekali, Pak R. Fahrudin misalnya. Pak Jindar Tamimi itu tidak punya gelar, tetapi gagasan-gagasannya luar biasa, dan saya sering mengutip pendapat beliau ketika saya menulis dan bahkan ketika saya berceramah. Luar biasa itu. Dan ada orang yang gelar akademiknya itu dari fakultas teknik, dia insinyur, tapi karya-karyanya di dalam persoalan agama itu luar biasa. Ya, kalau kita melihat buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang berlatar belakang ilmu eksakta, ketika nulis persoalan-persoalan agama itu banyak sekali gagasan-gagasan yang luar biasa. Kan kalau kita mau jujur ya, banyak sosiolog, banyak psikolog itu yang latar belakangnya bukan psikologi dulu, tetapi belajar mandiri, dan kemudian dia belajar secara terstruktur, jadilah dia seorang psikolog, seorang sosiolog, seorang antropolog yang handal. Saya punya dosen namanya Martin van Brunissen, itu dianggap orang sebagai seorang antropolog dan sosiolog, tapi basis ilmunya dulu itu matematika, dan dia banyak cerita tentang filosof-filosof besar di dunia ini yang basis ilmu dasarnya ketika dia belajar itu matematika. Dia seorang ahli matematika sebenarnya, tapi ketika dia berfilsafat luar biasa. Dan biasanya para filsuf itu matematikanya kuat,
logika matematisnya kuat. Apalagi yang mengajar logika, mengajar mantik misalnya, itu kalau tidak punya dasar matematika yang kuat agak susah. Tapi bukan berarti harus belajar formal ilmu yang namanya matematika, tidak. Nah, disinilah saya banyak belajar dari orang yang pada saatnya saya luangkan waktu untuk belajar dari mereka, dan saya mendapatkan banyak hal dari mereka. Jadi kalau saya pernah menyebut Pak Elfarudin, Pak Kunto Wijaya, dan yang lain-lain, itu bukan apa-apa. Beliau adalah guru-guru saya yang hebat, dan saya banyak belajar dari mereka. Dan sekarang ini saya banyak belajar dari Rocky Gerung, Mardiko Wowi, kemudian wartawan senior seperti Mas Hersu dan Edi Mulyadi yang sekarang sedang bermasalah. Saya banyak belajar bahwa mereka punya kelemahan, saya katakan iya, tapi mereka juga banyak kelebihan. Saya banyak belajar dari Rizal Ramli, banyak belajar dari Faisal Basri, banyak belajar dari Refli Harun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan saya senang sama intelektual yang relatif jujur dan terbuka dan punya integritas, ketimbang intelektual yang sudah menjadi partisan. Dan inilah yang saya katakan proses belajar mandiri saya. Dan sekali lagi, saya itu juga banyak belajar bahasa Inggris dari YouTube yang mungkin tidak terstruktur, tapi saya banyak menemukan sesuatu yang luar biasa dari YouTube itu. Dan disitulah saya banyak mengerti, oh ternyata belajar itu selalu di mana-mana. Dan tidak bisa instan, belajar apapun nggak bisa instan. Dan itulah waktu yang sering saya gunakan untuk memahami dan memahami, kemudian merenung. Dan banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat saya, tidak ada masalah. Biar saja orang tidak setuju dengan pendapat saya. Jangankan saya, Nabi aja banyak dihujat orang yang tidak memahami apa yang disampaikan Nabi. Perlu takut saja termasuk orang yang membencinya, apalagi orang seperti saya. Saya nggak peduli apakah orang tidak setuju dengan pendapat saya. Yang jelas saya ingin selalu memperbarui pendapat saya dengan pemahaman yang menurut saya itu lebih tepat. Dan saya banyak belajar dari banyak orang. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang selalu saya ingat itu adalah sebuah hadis yang berasal dari Imam Hakim, yang berasal dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, "Syababaka qabla haramik." Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. "Wasihhataka qabla saqamik." Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. "Wa ghinaka qabla faqrik." Masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. "Wa faraghaka qabla syaqlik." Dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. "Wa hayataka qabla mautik." Hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang banyak menginspirasi saya ketika saya mencoba untuk memahami persoalan hidup. Saya ini banyak sekali telah menyia-nyiakan waktu saya. Saya sekarang sudah tua, banyak yang sia-sia dalam waktu muda, tapi saya tidak pernah menyesali, karena saya bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang saya alami, karena saya tidak memanfaatkan waktu atau peluang untuk mendapatkan sesuatu, karena Allah memberikan peluang itu hanya sekali 2 kali. Tapi saya katakan, ini adalah sesuatu yang indah dalam hidup saya, bahwa saya menyadari bahwa ada sesuatu yang pernah hilang dalam hidup saya karena saya gagal memanfaatkan peluang itu. Nah, sekarang saatnya saya berbenah diri untuk selalu berbuat sesuatu yang terbaik bagi diri saya, bagi siapapun yang berinteraksi dengan saya dimanapun dan kapanpun. Dan ternyata alhamdulillah, sesibuk apapun saya bisa berbuat sesuatu. Seperti apapun saya, kapanpun dan dimanapun saya bisa berbuat sesuatu. Saya memang sudah tidak muda, tetapi apakah masa tua itu menghalangi saya untuk berbuat sesuatu? Tidak. Kalaupun besok pagi itu hari kiamat, saya akan berbuat sesuatu untuk mendatangkan manfaat. Saya bukan orang yang 100% sehat, tapi dalam keadaan saya tidak 100% sehat, saya masih bisa buat sesuatu untuk yang terbaik bagi diri saya dan banyak orang. Saya bukan orang kaya, tapi saya tetap bisa bersedekah dengan harta yang saya miliki,
meskipun kecil jumlahnya. Sebelum kematian itu datang, saya tetap punya keyakinan saya masih bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk siapapun dimanapun, untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi saya. Dan itu yang selalu saya katakan kepada siapapun. Saya ingin selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun saya berada. Dan itulah yang menjadi keyakinan saya, bahwa saya pasti akan selalu bisa berbuat baik dengan sesuatu yang terbaik, karena Allah memberikan kesempatan bagi diri saya untuk berbuat sesuatu secara optimal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali-kali saya itu pernah berdiskusi dengan teman-teman saya. Saya katakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita bersegera untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya segera kita selesaikan. Saya katakan segera kita selesaikan. Dan saya selalu mengatakan begini, segera itu bukan berarti harus tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu bisa memunculkan kegagalan. Kalau kita tergesa-gesa melakukan sesuatu, kita bisa cermat di dalam melakukan sesuatu, dan kita bisa gagal meraih sesuatu karena tergesa-gesa itu. Yang terpenting adalah segera, jangan ditunda. Kalau memang tidak mungkin ditunda, jangan ditunda. Kita selesaikan pada waktunya. Karena saya merasa bahwa setiap saya memiliki kesempatan untuk mengerjakan sesuatu, maka di luar waktu mungkin saya tidak punya kesempatan lagi. Saatnya saya harus berbuat sesuatu, saat ini, di sini, dan pada saatnya saya harus melakukan sesuatu, sekecil apapun yang bisa saya lakukan. Teman-teman saya tertawa, ini serius Om Sin, serius saya. Jangan pernah kita itu menyia-nyiakan peluang untuk berbuat baik. Seperti apapun perbuatan baik yang kita lakukan, termasuk dengan berkata-kata. Dan salah satu prinsip kerja yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran adalah kontinuitas kerja. Dan itu yang juga dikatakan Rasulullah itu. Meskipun sedikit, yang penting kontinu. Jadi sebaik-baik pekerjaan itu ketika kita kerjakan secara kontinu, meskipun sedikit demi sedikit. Wa in qalla khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik persoalan itu yang kontinu, meskipun sedikit. Artinya apa? Kalau kita bekerja, yang penting kontinu. Saya pernah belajar bahasa Inggris itu hampir 3 bulan di sebuah lembaga yang namanya Practical English Course. Ruangnya kecil, yang mengajar juga tidak terlalu bagus, tetapi saya kontinu belajar dan belajar. Saya diminta oleh Mas Heru waktu itu yang mengajar saya untuk menghafalkan kosakata yang menjadi sesuatu yang akan menjadi bekal saya untuk berbicara. Saya belajar speaking waktu itu. Ada sejumlah kosakata yang diberikan oleh Mas Heru itu saya hafalkan, dan saya coba rangkaikan kosakata itu dalam sebuah kalimat yang tepat di dalam berbahasa Inggris, dengan melihat contoh-contoh berbahasa Inggris dengan kalimat-kalimat baik yang terkait dengan ucapan orang-orang Amerika maupun orang Inggris, yang American maupun yang British English, semua saya pelajari. Sehingga ketika saya mengucapkan misalnya you are welcome, untuk mengucapkan terima kasih kembali atas pernyataan terima kasih orang, saya berkali-kali mengucapkan you are welcome. You're welcome. Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you so much. Selalu saya katakan seperti itu. Jadi how are you? How do you do? Where are you going? Itu selalu saya ucapkan. Padahal itu hanya kalimat-kalimat biasa, tapi selalu saya ucapkan. Saya dengar apa yang dikatakan orang untuk diucapkan. Bahkan saya pernah belajar dengan salah seorang native speaker namanya Debbie, seorang perempuan yang pernah menjadi volunteer di Universitas Muhammadiyah, Universitas Gajah Mada waktu itu. Dan saya belajar pada dia karena setiap Kamis pagi dia datang untuk mengajar conversation dengan cara orang Inggris berbicara. Dia orang Inggris. Ya, tentu saja ucapan-ucapannya terkait dengan ucapan orang Inggris. Inggrisnya British English, bukan American English. Dan saya belajar banyak dengan beliau itu, dan saya berusaha mengucapkan kata-kata itu dengan enak, karena selalu saya katakan dan saya biasakan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencontoh dia dengan baik dan membiasakan diri untuk mencontoh dengan baik.
Salah satu prinsip kerja yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kontinuitas kerja, dibarengi dengan pengharapan bahwa pekerjaan itu akan dapatkan nilai tersendiri di sisi Allah SWT. Makanya saya katakan kerja keras itu pasti harus kita kerjakan, kerja cerdas itu pasti harus kita kerjakan, kerja tuntas itu harus kita kerjakan, kerja ikhlas itu harus kita kerjakan. Tetapi yang terpenting adalah kontinuitas, terus kita kerjakan. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa saya pernah mendapatkan sesuatu karena kontinuitas kerja saya. Saya dulu adalah orang yang paling sulit memahami mata kuliah usul fikih. Tapi karena saya merasa sulit, saya belajar, saya baca buku usul fikih, saya tanya. Dan alhamdulillah, ketika saya ujian sekali, saya diuji oleh Pak Asmi Abdurrahman lulus. Padahal saya termasuk orang yang paling merasakan kesulitan belajar usul fikih. Dan sekarang saya mengajar usul fikih. Saya bukan pakar usul fikih, tapi saya mencintai mata kuliah usul fikih itu, dan saya mencintai mata kuliah itu sampai saya menulis dan mengajar. Dan itulah yang saya harapkan dari pekerjaan yang saya lakukan. Saya menulis itu bukan mau menulis dengan pilihan-pilihan tertentu. Apa yang ingin saya tulis, saya tulis. Saya mencintai apa yang saya kerjakan, sehingga semua jadi tidak sia-sia. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tanpa menunda-nunda, hingga waktu itu betul-betul bermakna untuk kita. Termasuk setiap pagi, saya ingin setiap pagi itu bisa berikan kuliah subuh. Mungkin semua orang akan mengatakan untuk apa, tapi saya katakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang mau bersama-sama diri saya. Yang mendengarkan kuliah subuh saya itu mungkin segelintir orang, ya jumlahnya cuma puluhan, tetapi bagi saya tidak penting. Yang terpenting bagi saya adalah saya sudah memberikan sesuatu. Apakah orang mau mendengar, mau mencermati atau tidak, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Yang terpenting bagi saya harus optimal berbuat sesuatu, dan saya harus serius ketika memberikan ceramah, dengan persiapan yang memang saya persiapkan sejak awal untuk saya katakan dalam ceramah saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga terinspirasi ketika membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Insyirah, utamanya pada ayat 7 dan ayat 8, dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain berikutnya. Jika itu semua sudah selesai, maka berharaplah kepada Tuhanmu. Artinya apa? Optimal bekerja itu satu hal yang harus kita lakukan. Kerjakan semuanya dengan cinta. Artinya kita tidak hanya butuh bekerja, tapi mencintai pekerjaan yang kita lakukan, dan kita betul-betul mengerjakan sesuatu dengan serius. Kalau sudah selesai, serahkan semua pada Allah, karena kita tidak bisa berharap kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memastikan bahwa pekerjaan kita itu akan mendatangkan kemanfaatan seperti apapun, tetapi kita cuma bisa berharap, dan harapan yang terbaik itu adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat ketika membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, jika kita sudah mengerjakan sesuatu secara optimal dalam urusan apapun, termasuk urusan dunia, maka kita semestinya berpaling ke hal-hal yang lebih penting lagi, yaitu membangun kesediaan kita untuk beribadah kepada Allah. Luangkan waktu kita untuk membangun ketaatan kita kepada Allah dengan beribadah yang betul-betul sungguh-sungguh kita lakukan karena Allah. Artinya Allah mengajarkan bahwa pekerjaan apapun yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah jika dikaitkan dengan niat kita untuk beribadah. Niatkan semua pekerjaan kita untuk membangun kesetiaan kita kepada Allah dengan ibadah kita kepada Allah, dan insya Allah amalan-amalan apapun yang kita lakukan kita akan punya nilai sendiri di hadapan Allah. Sebaliknya ketika amalan itu kosong dari keinginan kita untuk beribadah kepada Allah, maka amalan itu pun akan kosong, sia-sia di sisi Allah, jika tidak dilanjutkan dengan pengharapan yang tinggi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan, apapun yang saya lakukan itu harapannya cuma satu, mendapatkan ridho Allah. Persetan apakah orang itu akan mengapresiasi apa yang saya lakukan apa tidak, yang terpenting bagi saya adalah Allah ridho, titik. Dan itu yang selalu saya sampaikan kepada siapapun, dan saya tidak pernah menyesal ketika orang tidak mengapresiasi apa yang saya lakukan. Termasuk orang-orang yang terdekat dengan saya pun ketika tidak mau mengapresiasi apa yang saya lakukan, ketika saya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan dan saya sudah beristikharah untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya, saya akan melakukannya meskipun saya harus dibenci oleh 1000 orang sekalipun. Dan itu yang selalu saya lakukan, dan saya tidak pernah bergeming.
kebencian seperti apapun yang diberikan orang atas apa yang pernah saya lakukan dengan satu keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan karena Allah, akan saya lakukan. Ini bagian dari jihad saya. Saya masih ingat salah satu riwayat yang disebutkan di dalam sebuah tulisan bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu pernah berkata, apabila engkau memiliki satu pekerjaan di waktu sore, maka lakukanlah di waktu sore itu juga. Jangan pernah kau tunda hingga waktu subuh. Demikian pula hanya apabila pekerjaan itu ada di waktu subuh, lakukan di waktu subuh itu juga, jangan sampai menundanya hingga waktu sore. Kemudian dia katakan, beramallah kalian ketika sehat untuk bekalmu ketika sakit, juga ketika hidup untuk bekalmu ketika meninggal dunia nanti. Nah, ketika saya lacak, ternyata apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar itu terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Apabila Anda punya satu pekerjaan di waktu sore, kerjakan di waktu itu juga, jangan kau tunda di waktu pagi. Demikian juga ketika Anda punya pekerjaan di waktu pagi, lakukan di waktu pagi itu juga, jangan sampai kau tunda di waktu sore. Kerjakan sesuatu yang harus Anda kerjakan itu di waktu sehat, bagi apapun dan siapapun, sebagai bekal ketika kita sakit. Juga ketika kita hidup, lakukan sesuatu yang baik sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah di kemudian hari kala. Kita tidak pernah kapan kita itu akan dipanggil Allah. Mungkin hari ini, mungkin besok pagi, mungkin besok lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, tahun depan, kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti, kita pasti akan dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, sebelum kita dipanggil Allah, mari kita kerjakan semua secara optimal agar semua itu punya nilai di hadapan Allah. Kerjakan semuanya dengan niat ibadah, dan insya Allah semua yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, menunda pekerjaan itu sesuatu yang buruk. Menunda pekerjaan itu tidak sama artinya dengan menyia-nyiakan waktu, tapi lebih dari itu akan merugikan diri kita sendiri. Waktu akan terbuang percuma tanpa menghasilkan nilai apapun. Inilah sesuatu yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, bahwa di dalam sejarah hidupnya beliau tidak pernah menunda pekerjaan selama itu bisa dilakukan pada saat itu juga. Perintah mengerjakan salat misalnya, itu seharusnya dikerjakan di awal waktu. Itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa, dan menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW adalah tipe orang yang tidak menyukai penunda-nundaan. Rasulullah selalu mengerjakan sholatnya di awal waktu, kecuali ada saat di mana dia perlu untuk menunda karena ada sesuatu yang lebih penting di antara yang penting. Bahkan karena saking pentingnya menghindari penundaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat mengecam orang-orang yang seperti ini seperti calon orang yang merugi. Jadi orang-orang yang menunda pekerjaan itu adalah calon orang yang merugi. Di dalam firman-Nya yang bisa sahun, itu menunda-nunda atau meremehkan sholatnya. Menunda-nunda, meremehkan, menganggap sepele, sehingga sholat itu meskipun dilakukan itu ya dilakukan seenaknya saja, dan kalaupun dia itu mau melakukan, dia sengaja menunda-nunda untuk melakukannya, sehingga pada saatnya dia akan kehilangan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholatnya itu. Menunda-nunda, sekali lagi saya katakan, menunda pekerjaan itu sama dengan membuang waktu dengan percuma. Dan tentu hal ini merupakan sesuatu yang negatif, tidak bisa kita katakan sebagai hal yang positif. Kalau kita betul-betul iman kita itu seharusnya mendorong diri kita untuk melakukan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya di setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah. Jadikan semua kesempatan itu menjadi peluang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita tunda pekerjaan. Menunda pekerjaan sama halnya dengan membuang nilai atau pahala yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dari itu, sebagai umat manusia, kita sebetulnya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita akan menyesal ketika kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik saat ini, karena di saat yang mendatang belum tentu kita punya kesempatan yang sama. Kita akan menyesal, dan sangat mungkin akan menyesal selama hidup jika pekerjaan yang sebetulnya bisa kita lakukan saat ini kita tunda, dan pada saatnya kita tidak akan mendapatkan peluang yang terbaik untuk mendapatkannya. Mari
Kita kerjakan sesuatu secara optimal agar kita bisa meraih sesuatu yang optimal dari Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan semua karena Allah, dan tujuan kita di dalam kerja tidak lain hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan pernah kita bekerja untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata-mata, karena yang terpenting, di antara yang penting adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah, dan optimalkan diri kita di dalam mengerjakan sesuatu sehingga apa yang kita kerjakan itu punya nilai manfaat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita fid dunya wal akhirah. Inilah sesuatu yang sering kali saya sampaikan, dan mudah-mudahan itu bermanfaat, dan saya yakin ini juga nasihat bagi diri saya supaya saya segera mengerjakan sesuatu yang harus saya kerjakan di saat yang tepat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.